Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novidi kembali di podcast kita hari ini di Petahana Podcast miliknya Kadin Kota Bandung. Hari ini sangat apresiatif dan kita acung jempol nih dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Pak Asep Kuswara, sebelah kanan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang mengetahui tentang perhubungan di Kota Bandung berkaitan terkhusus dengan masalah lalu lintas, jalan raya dan segala aspek dampaknya. Sebelah kiri saya ada Pak Dede Suhadi yang tentunya menjadi pengamat sosio legitimasi ya. Yang tentunya akan menjadi partner dengan Pak Asep di hari ini untuk menggagas strategi dan sekaligus menyelesaikan hal-hal yang sekiranya perlu distrategikan di Kota Bandung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Asep, nih langsung saja nih, terima kasih pertama sekali lagi kami ucapkan atas nama Kadin Kota Bandung. Ya, ini adalah orang yang luar biasa di Dinas Perhubungan dan saya yakin beliau akan menyelesaikan persoalan. Menarik sekali Pak, di Bandung ini penduduknya diperkirakan katanya siang berbeda dengan malam. Betul. Tetapi kita pastikan sajalah kurang lebih 2,4 juta penduduk Kota Bandung. Tapi Pak luar biasa Pak, ternyata jumlah kendaraannya sampai 2,2 Pak. Betul. Apa betul? Ya betul. Aduh, berarti satu orang punya satu kendaraan. Terkhusus lagi katanya 1,7-nya adalah motor. Nah, dan 500 ribunya adalah kendaraan roda 4. Nah, mungkin nanti Pak Asep bisa sekilas menjelaskan lah bagaimana sih dampak dari kendaraan yang luar biasa dan strategi-strateginya yang akan diambil khususnya oleh Dishub sehingga tidak ada tuduhan yang mengatakan Bandung ini kota termacet di Indonesia. Maka Pak Asep kira-kira pemanasan nih Pak Asep. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Novidi sebagai host di dalam podcast ini betul. Jadi warga Kota Bandung itu kalau malam itu 2,5 ya, malam. Kalau siang sekitar 5 ribuan lah. Lebih. Karena ya salah satunya kegiatannya banyak di Kota Bandung. Seperti pemerintahan, perdagangan. Betul. Jadi semua Jadi punya magnet ya. Punya magnet. Okay. Apalagi Kota Bandung itu sebagai ibu kota provinsi. Betul. Apalagi kalau sekarang kan Pak Novidi, Pak Dede, di hari-hari libur itu Bandung itu besok juga ada event salah satunya Pokariran di hari Sabtu dan Minggu. Belum lagi ada CFD, Buah Batu dan Dago. Belum lagi saya menungguin salah satunya Braga Beken. Ya, Braga itu Beken. program baru lagi ya? Program baru dan Monju. Monju menunggu perjuangan kan ada PKL di sana. Kalau kita tidak turun langsung di sana, jadi PKL itu meluber ya, meluber ke jalan yang dari turunan Paspati itu menyebabkan kemacetan. Dari kemacetan itu salah satunya adalah pemborosan bahan bakar. Keduanya polusi udara. Tapi harus ada salah satunya adalah konsekuensinya. Yang satu macet tapi ekonomi naik. Seperti saya waktu COVID di tahun 2020, kita menyelamatkan ekonomi atau kesehatan. Nggak bisa dua-duanya. Harus dipilih ya. Betul. Dan ada resiko masing-masing ya pilihan itu. Ya salah satunya ekonomi menurun, tapi kesehatan masyarakat terjamin karena ada penutupan jalan. Ya, PSBB ya salah satunya. Kami itu menutup pintu-pintu gerbang tol waktu itu. Alhamdulillah kan COVID itu tidak terlalu banyak yang meninggal di Kota Bandung. Cuma Kota Bandung itu banyak warga yang dari luar Kota Bandung yang berobat ke rumah sakit. Itu salah satunya. Tapi bukan warga Kota Bandung. Seperti sekarang muncullah demam berdarah. Nah, demam berdarah itu banyak yang di luar Kota Bandung yang berobat di rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Padahal bukan warga Kota Bandung. Itu salah satunya. Nah, kembali lagi ke masalah transportasi. Transportasi itu apa yang disampaikan Pak Novidi, memang saya selalu di lapangan melihat situasi dan kondisi. Dari segi kemacetan, ya yang penting salah satunya roda masih berputar, ekonomi meningkat. Tapi itu tergantung dari warga masyarakatnya juga. Masyarakat juga harus ada kepedulian, ya, rasa memiliki. Misalnya parkir di tempat yang menghalangi arus lalu lintas, ya jangan di situ, kan gitu. Jadi harus punya gitu. Partisipasinya. Partisipasinya. Melalui podcast ini diharapkan dari Pak Asep
partisipasi masyarakat itu ikut Iya, ya. ikut. Sekalipun 5% penting. Iya penting. Seperti saya kan bagiannya di perhubungan memasang salah satunya marka, lampu, larangan parkir, larangan berhenti. Mobilnya bagus-bagus, parkir di bawah rambu, kan itu. Nah, makanya saya menyimpan rambu-rambu itu bukan dasar asal suka dan tidak suka, tapi berdasarkan kajian. Nah, makanya saya kembali lagi ke warga masyarakat, baik warga Kota Bandung maupun warga luar Kota Bandung, patuhilah tentang rambu-rambu lalu lintas. Itu salah satunya kuncinya kepada warga masyarakat, dan jangan sampai parkir yang tidak boleh, yang mengakibatkan salah satunya muncullah parkir-parkir jukir liar yang notabene biasanya dia ngambil uang dari mana, dasar aturannya. Itu salah satu yang jadi masalah di Kota Bandung. Nuhun Pak Kadis nih. Pemanasan sudah memanas sekali, membara malah nih ya. Menarik banget nih Jumat cerita membara berarti Dinas ya. Perhubungan dikaitkan dengan aglomerasi yang terjadi di Kota Bandung, dan memang Bandung menjadi tumpuan ya untuk pertumbuhan ekonomi. Kita akan mengkhususkan nanti di season berikutnya adalah kepada parkir. Nah, sekarang kita ingin tahu yang umum. Pak Dede, ada pendapat tentang legitimasi yang harus dilakukan berkaitan dengan operasional perhubungan. Kita yakini tadi Pak Kadis, Pak Asep sudah menyatakan mungkin nanti akan di season berikut, di season ini juga akan menyampaikan pelebaran jalan di Bandung seperti apa sih, dalam flyover yang di arah Andir ya, karena saya pada saat mulai macet di situ dan sebagainya, terkhusus lagi nanti fasilitas gedung parkir yang memadai, karena resikonya adalah kendaraan meningkat, parkir pun akan jadi masalah ya. Betul. Tapi itu di season kedua Pak Dede ya. Dan moda transportasi umum yang perlu selalu dikatakan seperti apa sistemnya. Baik Pak Dede, mungkin ada sedikit pendapat dari Pak Dede berkaitan pengamatan tentang secara umum perhubungan berkaitan dengan sosial legitimasi yang harus dilakukan. Mangga Pak Dede. Ya, oke, terima kasih Pak Nauf. Pak Kadis, saya juga terima kasih bisa hadir di podcast kita ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Kadis betul adanya memang ya, bahwasanya memang kalau saya amati perparkiran ataupun kemacetan di Bandung ini udah luar biasa ya. Ya, mungkin salah satu penyebabnya ya bukan hanya dari warga Kota Bandung sendiri ya, tapi dari luar Kota Bandung ya. Ini beberapa para pendatang dari Kota Bandung nih menyimpulkan kalau Kota Bandung ini sebetulnya satu memang sudah terkenal macetnya seperti di Jakarta Pak. Yang kedua, yang sering saya dengar itu seperti begini Pak, Bandung itu terlalu banyak marka jalan, bukan marka jalan, lampu merah Pak, gitu. Nah ini suatu hal yang mungkin barangkali nanti akan disikapi ya, karena dari luar kota datang lampu merah lagi, lampu merah di entah siga di Jakarta gimana. Nah apakah memang harus seperti itu? Lampu merah itu diperbanyak ya Pak ya. Nah, kemudian juga masalah sebenarnya saya mau nyinggung perparkiran nih Pak. Ya, saya mau nyinggung perparkiran karena kan di lapangan itu kan berbeda ya. Berbeda bahwasanya begini sih kalau saya lihat PAD Kota Bandung tuh sebetulnya bisa lebih meningkat menurut saya ya, apabila dikelola perparkirannya secara baik ya. Kalau saya lihat tadi Pak Kadis betul, munculnya banyak tukang parkir yang tiba-tiba ya. Kemudian juga kalau saya lihat juga tidak ada setorannya kan kalau begitu Pak ya. Betul. Ya, tapi kalau positif jadi ladang pekerjaan betul, baru ya. jadi ladang, tapi menurut saya juga mestinya harus yang Ditertibkan seimbang gitu. Legitimasinya ya harus legitimasinya diurus perlu juga. dibuat kan gitu Pak. Secara khusus. Ya, termasuk juga kan kalau nggak salah dulu programnya siapa tuh Pak RK yang menempatkan mesin-mesin parkir ya Pak ya. Kalau saya lihat itu cukup mubazir, bukan cukup lagi, sangat mubazir sekali Pak. Dan mengeluarkan APBD yang Iya, besar. cukup ya. besar, tapi kan sampai sekarang tidak bisa diberdayakan gitu. Nah, harapan kita selaku ya pengamat di lapangan, harapan kita bagaimanapun program yang sudah dicapai apalagi sudah dilaksanakan agar segera ditindaklanjutin Pak. Karena ini nanti ujung-ujungnya tuh larinya ke PAD juga Kota Bandung. Begitu Pak Dede, tahan dulu. Ini udah gemes banget Pak Dede ini ingin mendapat penghasilan dari perhubungan yang luar biasa di luar pajak dan retribusinya andalan lah perhubungan. Baik Pak Asep, kita akan tunda itu nanti di season kedua yang lebih menarik tentunya, lebih membara lagi di podcast kita hari ini. Tetapi kami ingin memberi kesempatan kepada Pak Asep untuk menjelaskan tentang kondisi masalah besar Kota Bandung di kemacetan Pak.
tentunya solusinya sudah kita lihat adanya flyover, itu dampaknya berapa persen sih Pak gitu karena kemacetan, pelebaran jalan, kan itu semua biaya ya Pak ya? Betul. Ada investasi juga, gedung parkir tadi yang sudah disinggung, apa ada gedung parkir yang sudah dibangun dan akan dibangun atau dikembangkan, dan juga sekaligus moda transportasi umum. Saya sendiri penikmat bis kota sebetulnya, menurut saya itu sudah cukup baik, tapi Pak Asep mungkin akan menjelaskan langkah-langkah yang lebih baik lagi tentunya. Mangga Pak Asep. Baik, jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Dede betul apa adanya. Kita tidak bisa memungkiri. Salah satu kendala adalah parkir-parkir liar yang notabene tidak masuk ke kas daerah. Karena di situ tidak kami tempatkan untuk jukir-jukir resmi. Karena itu jalan yang tidak boleh dipakai parkir. Pastinya. Dimanfaatkanlah oleh orang-orang setempat. Itu salah satunya. Jadi sekarang gini, Pak Nova, Dede. Ya. Saya itu kan ada penutupan Braga Beken. Jadi di malam Sabtu Minggu ya? Malam Sabtu jam pukul 1 malam saya tutup. Nanti dibuka malam Senin pukul 12. Ya. Di situ kan terjadilah penumpukan. Padahal saya di situ udah memberikan alternatif untuk parkir. Parkir misalnya untuk kendaraan roda 2, roda 4. Tanpa bayar. Bisa di Balai Kota. Ya, di Balai Kota bisa. Di Taman Dewi, di Sumber Daya Air. Ya. Solusi ada ya? Betul, solusi udah ada. Di Bank Bandung. Di BJB. Banyak sebetulnya. Ya. Terus di Keuangan, di Bina Marga sendiri, Jalan Asia Afrika, dilanjut lagi di Pos, Jalan Bancai. Kan itu parkir-parkir yang punya pemerintah itu gratis. Tidak berbayar ya Pak ya? Tidak berbayar. Tuh, yang kedua, untuk parkir-parkir yang on street, salah satunya adalah di Jalan Sunia Raja, di Sikapundung, dan di basement sendiri. Kita tahu bahwa warga kita, masyarakat kita susah untuk berjalan. Pengennya duduk deket ya ke warung atau ke mall, pengen turun itu aja. Nah itu permasalahannya. Jadi padahal pemerintah itu kita ada solusi untuk parkir, ya gratis lagi. Ya. Pak Novidi kan pernah di Balkot, tahu di Balkot seluas apa parkirnya, roda 2, roda 4 kan gitu. Makanya mobil masuk. Ya di basement lagi itu kan salah satunya untuk misalnya sekalian kita menikmati salah satunya ikon kota Bandung di Braga, yaitu pendopo dibuka. Pak PJ Wali Kota memberikan silakan mau lihat pendopo seperti apa. Itu salah satu dari pemerintah kota Bandung untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi warga di luar kota Bandung. Salah satunya itu. Yang kedua mengenai flyover, kami ngebangun bukan dari APBD, tapi APBN atau APBD provinsi. Seperti Jalan Jakarta, itu dibangun oleh provinsi. Begitu juga yang di flyover Kopo itu PUPR. Begitu juga yang di Andir, yang di Arjuna, itu Kementerian Perhubungan, alias adalah menghilangkan perlintasan sebidang antar kereta. Nah itu salah satunya. Jadi kota Bandung itu kalau misalnya melebari jalan atau misalnya tidak akan mungkin. Saya setuju dengan tadi ada misalnya parkir vertikal yang pakai robot. Saya sangat setuju. Ya, tapi investornya dari mana dulu? Kita siapin lahannya di mana. Investor misalnya PKS berapa tahun, silakan. Setelah itu punya Pemkot. Itu solusi yang terbaik. Nah makanya sekarang ada Expalaguna di Asia Afrika, di samping Expalaguna itu ada yang punya pribadi, lanjut lagi di belakang Mandiri, itu salah satunya. Tapi saya itu kontrol bahwa itu belum punya izin, ya belum punya izin. Yang jadi permasalahannya kalau misalnya parkir off street atau di pelataran, kita hanya mengeluarkan IPTP, izin penyelenggaraan tempat parkir. Nanti di DPM STP, OSS, bayar pajaknya ke Bapenda. Nah, tapi sampai sekarang ini belum ada karena persyaratannya itu harus punya sertifikat. Sertifikat itu ya dipunya di orangnya. Nah, itu makanya saya solusi yang terbaiknya adalah
kerjasama booth parkir lah. Jadi dikelola, disewa oleh booth parkir, orang-orang yang biasa jukila dipekerjakan di sana. Itu solusi yang terbaik. Oke Pak, Itu salah satu. Kadis Perhubungan sudah banyak berbuat. Mungkin informasi ini perlu juga di sosialisasikan terus sehingga masyarakat bisa tumbuh kesadaran dan paham betul. Maksudnya menutup braga tidak meribetkan, justru memang melancarkan healingnya daripada masyarakat. Nah, jadi saya menarik sekali kalau sudah berbuat masih juga macet, tentu ada sesuatu yang harus kita tingkatkan, khususnya di partisipasi masyarakat. Kalau tadi kita kasih nilai 5%, kedisiplinan. 5% dengan kedisiplinan tumbuh sudah 10% harusnya. Nah, ini yang menarik. Kita tinggalkan dulu lah gebiarnya kendaraan yang begitu luar biasa di Kota Bandung, hampir 95% itu satu penduduk punya satu kendaraan, kira-kira begitu. Ada yang menarik yang tidak pernah disentuh barangkali, tapi tadi sudah diucapkan, yaitu partisipasi masyarakat, terkhusus mau jalan kaki. Nah, kita sudah melihat dalam negara-negara maju itu 5 km terus jalan kaki, Pak. 1 km kita itu 50 meter pakai motor, pakai warung. Ada yang ketinggalan beli bawang, beli pecin, balik lagi. Mungkin motor tuh 5 kali, hanya gengsi kita yang terlalu tinggi gitu. Motor itu kayak sepeda, lebih dari sepeda. Betul. Nah ini juga Pak, kalau saya sih ingin melihat satulah gagasan bagaimana budaya jalan kaki itu menjadi bagian penting dari meretas kemacetan. Karena kalau mereka satu rumah itu motor mungkin 5 udah punya ya Pak ya, mobil rata-rata punya, gitu, kayak handphone lah. Nah ini barangkali bagaimana Pak kira-kira ini gagasan yang satu untuk melihat fenomena kemacetan terselesaikan minimal 20% dari budaya. Karena aku udah jalan kaki, enjoy. Betul tadi Pak, misalkan parkir di balai kota pun jalannya malas banget gitu untuk ke Braga. Padahal sehat ya Pak ya, macet tidak akan ada. Ketika kita bisa silaturahmi di jalan dengan orang. Kalau mobil, motor udah cuek kan. Nah ini Pak Dede, kira-kira nih ada pandangan lebih nggak? Kira-kira budaya inilah dulu lah. Kalau tadi cerita untuk meretas Bandung, kalau saya sih, kalau ekstrimnya gampang Pak. Alun-alun Bandung buat aja lantai 5 lapang parkir, kan udah nggak banyak taman yang lain ya. Lahan yang tersedia cukup representatif dan gede, rubah aja jadi lapang parkir yang berwawasan lingkungan. Nah konsepnya mungkin bisa digagas banyak lah ahli-ahli di kita. Pak Dede, kita ingin lihat lah sedikit bagaimana nih budaya jalan menurut saya yang ingin kita kedepankan. Mangga Pak Dede. Oke, makasih Pak Nov. Ya betul tadi disampaikan oleh Pak Nov bahwasanya memang kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat ya, khususnya orang Bandung. Saya setuju dengan kemarin itu ada apa ya, setiap Jumat itu tidak boleh ada pakai kendaraan ya kalau nggak salah ya. Free car free. Nah itu dia. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita mau bisa menggerakkan masyarakat untuk tidak berkendara. Ya, karena kalau misalnya berkendara betul, satu memacetkan, kedua kan dari polusi udaranya kan cukup lumayan ya Pak ya, ditambah lagi kan pemakaian bahan bakar yang menjadi pemborosan. Harapan saya sebagai warga masyarakat Kota Bandung, memang hal itu mesti harus dipertahankan Pak. Apalagi misalnya kalau Jakarta kalau nggak salah ya, setiap hari apa dia harus pakai sepeda juga ya ke kantor-kantor. Nah itu bukan berarti kita tidak memperdulikan masyarakat yang berkendaraan, tidak. Tapi kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya, ayolah orang asing itu kalau saya dengar Pak, itu lebih banyak dia jalan kaki demi kesehatan gitu. Jadi bukan gengsi dengan bawa mobil Pak. Kita mau gengsi, kita gengsi. 50 meter kayak. Betul. Jadi saya sangat setuju program daripada Pak Wali Kota ini ya, Pak PJ ini, misalnya setiap Jumat itu tidak boleh ada parkir, tapi kita juga mesti memperhatikan juga orang yang tidak hafal ataupun kita juga dari pihak pemerintah barangkali ya menyiapkan lahan parkirnya di mana kalau misalnya hari itu tidak boleh Pak. Seperti yang hari bukan hari di Braga juga Pak. Saya sih berkesan begini Pak, Braga itu memang kota yang unik ya. Maksudnya tempat yang unik ya. Kalau saya sebagai penikmat daripada Kota Bandung, harapan saya di Braga itu jangan ada parkir Pak. Betul. Jangan ada parkir, tapi pemerintah harus punya solusi. Tadi sosialisasi Bapak misalnya dengan hari Sabtu Braga apa itu Pak ya? Beken itu harapan saya perlu sosialisasi karena masyarakat kadang-kadang tidak hafal kantong-kantong parkir mana yang bisa dihadirkan karena di situ tidak ada petugas yang mengarahkan Pak.
Ya, tapi kalau misalnya sosialisasi, kemudian juga menempatkan para petugasnya, insya Allah sih harapan saya sih Braga tuh jangan ada tempat parkir, Pak. Pak Dede, Gitu, Pak. tahan dulu Terima nih, kasih. kita akan ke Siap. season 2, nanti akan banyak kita ambil gagasan yang akan dikeluarkan di Sub Kota Bandung oleh Pak Asep. Kita coba beri nilai dulu lah, barangkali Pak Asep sudah menyinggung bahwa untuk meretas kemacetan ini ada beberapa skema. Pertama mungkin pelebaran jalan, kita anggap 10% bisa menyelesaikan, harapannya begitu. Flyover dibangun dengan berbagai partisipasi dari yang terkait ya, itu 10%. Tapi tadi singgungan kita gedung parkir ini menjadi prioritas harusnya ya. Saya mah ekstrim tadi, alun-alun jadikan gedung parkir kunaon sih gitu ya. Nggak salah nggak? Kira katakan 20% menyelesaikan kemacetan. Dan moda transportasi mungkin yang akan menarik adalah bagaimana kita sudah punya beberapa skema tapi tanpa kemacetan dan ramah lingkungan. Kita berikan gagasannya 30%. Dan yang penting tadi Pak, nanti di sesi berikutnya nih, tolong bagaimana budaya jalan kaki menjadi salah satu alternatif penting. Kita tempatkannya 30% deh. Masyarakat Bandung bisa jalan kaki, kalau perlu mah dibayar yang jalan kaki itu di Pemkot. Ya artinya jangan sampai Jumat libur tapi itu dibayar gitu ya. Bayar aja orang kita pakai mobil. Anda sudah memberikan contoh yang baik, kita hargai. Daya anggaran menurut Pak Asepnya, anggarannya ku diskup juga. Oke, kawan-kawan, untuk season ini kita selesai di sini dulu. Semakin menarik nanti Pak Asep akan mengurai tadi apa yang disampaikan di simpulan-simpulan pertama, dan mudah-mudahan bisa selesai Kota Bandung ke depan jauh lebih baik lagi. Amin. Oke, selamat untuk semua yang mendengarkan podcast Petahana. Panas membara tentang kemacetan secara khusus di Kota Bandung. Walaupun ada beberapa solusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep Kuswara selaku Kadis Perhubungan, tetapi mohon bantuan nyata dari semua lapisan masyarakat. Karena kota kita ini bukan kota dinas perhubungan, ini kota masyarakat secara menyeluruh. Kita cintai Bandung dengan bukti nyata. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang penting untuk menyelesaikan kemacetan, baik ada pelebaran jalan, flyover, dan tentu gedung parkir yang digagas, dan juga moda transportasi yang sekarang tetap dikemas sedemikian rupa. Bandung itu semakin cepat dengan WUS hanya 40 menit. Tentu akan menambah kemacetan. Mungkin ada ide-ide gila lah kira-kira ya, out of the box yang akan disampaikan, walaupun Pak Asep tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, tapi sudah gagasannya ini sudah gagasan yang luar biasa. Sebagai catatan, tentunya kita harus merespon ini secara nyata. Baik Pak Asep, kita ingin kembali kemacetan menjadi sasaran kita, karena ada janji Pak, secara political will pemerintah Kota Bandung di RPJMD Kota Bandung 2019 bebas macet. Ini apa iya atau tidak, tapi buktinya kan orang masih ngeluh tentang kemacetan. Maka Pak Acep, gagasan seperti apa yang sekali lagi kita ingin kedepankan di session ini sehingga lebih menarik lagi, lebih masyarakat melotot lagi bahwa kita punya hal-hal. Karena tadi ada penutupan Braga, orang tidak paham juga ya Pak ya, apa maknanya. Di Pemkot juga ada penutupan hari Jumat, malah banyak orang, aduh jadi susah ke Pemkot di hari Jumat gitu ya. Saya juga kadang-kadang lupa, parkir di mana jadi bingung, jadi terjadi gitu kan, padahal banyak hal penting. Nah sepertinya dan di luar pun tidak banyak orang seperti kantor mati ini. Kantor mati. Ada nggak? Jadi ragu kita juga kan. Nah, jadi harusnya ada kegiatan juga yang mengisyaratkan interaksi yang positif. Jadi taman-taman itu dipakai kantor sebenarnya Pak. Jadi nggak salah kan kita berkantor, rapat itu di taman gitu ya. Oh kehidupannya nyata ternyata, manfaatnya banyak, lingkungan jadi enak, dinikmati lah oleh kita. Maka Pak Asep, silakan. Jadi sekarang ada tiap Jumat tuh Free Day Car Free. Jadi semua pegawai yang datang ke balai kota itu tidak boleh bawa kendaraan. Jadi kami siapkan untuk angkutan massal. Salah satunya kami ada di Lewi Panjang, ada di Antapani, ada di Margahayu, di Lewi Panjang, dan dari atasnya itu di Dago dan Leneng. Itu pakai bis? Pakai bis. Jadi kita baru tahu nih kita ada jemputan iya. gitu Pak. Jadi kita stay itu ada dari Disub sendiri, ada mobil dinas dari Kabag ya umum, ada dari PU, itu banyak semuanya. Jadi disebar. Alhamdulillah, jadi semua masyarakat gratis. Oh, so. Jadi semua pegawai yang balai kota itu dan di
Jalan Cianjur. Iya, BPTSP ya, juga udah tiap hari Jumat itu tidak bawa kendaraan. Itu solusi. Semua kantor di Bandung Ya. Jumat Ya, bebas. Termasuk saya kan dari rumah jalan kaki dulu. Yang ke sini baru masa mau ke sini jalan kaki itu tidak mungkin. Nah, itu program dari pemerintah Kota Bandung ya Pak PJ Wali Kota. Itu salah satunya selain Braga Beken. Ya. Begitu juga untuk mengurai kemacetan, kami setiap hari melakukan penertiban parkir liar yang dulu mah gabungan. digembok kan Pak Sep? Bukan, dulu digembok, Ya, tapi angkut, digembok ya, itu karena tidak ada payung hukum. Oh. Payung hukumnya nggak ada, nanti larinya ke pungli. Makanya saya dari sudah digembok, saya bikin stiker, divideoin, tapi tidak ada efek jerah. Lanjut kami operasi cabut pentil di 2019. Nah, kami membuat salah satu perda. Kebetulan perda nomor 3 tahun 2020 mengenai penderekan kendaraan. Nah, salah satunya Pak Nov, Pak Dede punya mobil, pasti parkir, gigi masuk dan rem tangan. Oh iya, betul. Saya menciptakan salah satu kendaraan derek yang tidak merusak. Oh. Kendaraan yang diderek. Jadi saya gigi masuk bisa diderek. bisa diderek. Jadi namanya SLV, Side Loading Vehicle. Jadi didereknya itu dari samping. Kayak forklift ke atas, simpen di atas mobil. Terus diangkut. Itu salah satu inovasi saya tahun 2020 karena turunnya perda nomor 3 tahun 2020. Walaupun dia melanggar, tapi kita tetap mengamankan kendaraan itu sendiri. Ya, jadi SOP-nya juga udah ada. Misalnya kendaraan itu parkir, saya cari orangnya. Kalau tidak ada orangnya, saya derek. Tapi saya kasih stiker. Ada aplikasi namanya SIMDEK. Untuk mencari mobil saya itu kemana. Tinggal di Play Store unggah. Oh, mobil saya ada di sini. Nah, untuk pembayarnya untuk roda 2 itu 245.000. 250. Perda ada ya? Ada retribusinya ya. Tahu untuk yang kendaraan roda 4 itu 550. Oh. Jadi dia datang mengambil kendaraan itu sudah bayar secara uang elektronik. Ya, itu salah satunya. Tidak ada pungli. Tidak ada pungli. Ya? Jadi sisi saya mengamankan itu. Selain itu misalnya orangnya tidak ada RLE, kami kan gabungan dengan TNI, Polri. Sekarang di RLE-in. Nah, banyak sekarang. Elektronik ya? Nah, di RLE. Jadi, jangan sampai saudara-saudara semua parkir tempat yang salah. Tahu-tahu nanti ada panggilan dari kepolisian. Nah, itu salah satu inovasi saya, Pak. Nah, itu satu yang seterusnya mungkin untuk angkutan public transport ya. Jadi, public transport itu ada salah satu dana dari World Bank. Di 2025 kami sudah mengkaji jadi aglomerasi itu. Jadi bukan untuk wilayah Kota Bandung aja, tapi untuk seputaran Kota Bandung sampai ke Sumedang, Pak. Jadi nanti ada bis yang notabene itu dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi sampai Sumedang dan Kota Bandung. Jadi semua warga masyarakat yang Kota Bandung itu pakai bis. Ya, 2025 ya. Untuk Cicahem jadi depo. Untuk Lipanjang jadi deponya. Begitu juga terminal depo lah itu. Jadi itu salah satu pemerintah Kota Bandung kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan yang dibiayai oleh World Bank. Kalau Kota Bandung untuk menyediakan itu dari mana kan dananya? Kan itu. Kami juga ada namanya TMB, Trans Metro Bandung. Ada juga Bandros Bandung on the bus gitu, tour on the bus salah satu untuk misalnya ya saya punya wacana begini. Jadi Bandros itu kita perbanyak, jadi mobil wisata. Jadi wisatawan itu yang ada ke Kota Bandung sudah di sini aja tempatnya. Misalnya sebelum ke Kota Bandung bis-bis itu dibikinlah salah satu terminal. Ya dari situ Bandros itu jadi shuttle. Rutenya misalnya rumah makan terus tempat-tempat ikonik, lanjut misalnya oleh-oleh, misalnya fashion. Nah itu salah satu ide saya. Tapi kan uangnya dari mana? Kan itu. Makanya kalau ada pihak ketiga yang mendukung karena cinta Kota Bandung ya kita koordinasi dengan Pak PJ Wali Kota. Karena Pak PJ Wali Kota itu sangat konsen. Salah satunya untuk tidak macet, keduanya uang yang masuk ke Kota Bandung bisa domestik wisatawan banyak, ya minimalnya ada, macet tidak, uangnya banyak Kota Bandung. Karena Kota Bandung itu kota jasa.
bukan sumber daya alam apapun nggak ada. Kota wisata, kuliner, nah itu salah satunya. Jadi saya sangat setuju misalnya di Kota Bandung itu ada salah satu terminal bagi yang datang ke Kota Bandung, diam di sana kita pakai shuttle untuk keliling pakai bandros. Nah, misalnya ada bandros, misalnya kita koordinasi kolaborasi dengan distro ya, oleh-oleh, dengan rumah makan. Nah, itu salah satunya. Misalnya saya kan waktu zamannya Pak RK itu ada CSR, ada 7 bis bandros yang dikelola oleh Mang Dudung sekarang. Salah satunya dari Mandiri, dari BCA, dari Bank Jabar, dari Wadah, dari Gria, dari Telkom. Itu memberikan salah satu kendaraan CSR untuk dibangun bandros yang dikelola Mang Dudung. Sekarang misalnya ada yang CSR, saya akan siap untuk membangun bandros yang lebih bagus lagi. Oke, Pak. Itu salah satunya Pak Nop. Jadi ide saya itu banyak, tapi uang dari mana dulu? Baik, memang cocok nih Pak Kadis perhubungan nih untuk melanjutkan gagasannya, dan saya juga satu pemikiran yang sama. Malah pemikiran saya dulu biar parkir di Bandung Barat, di Cimahi yang masih lebar lahannya. Ke Bandung tuh pakai skylight, jadi bisa lihat pemandangan Bandung yang indah. Itu lebih sampai bagus. Sampai titik tertentu bisa Jalan Riau, udah bisa jualan, mau berlanjut ada bandros ya kita sediakan. Sama, mudah-mudahan ini terrealisir, dan saya pikir pemikiran-pemikiran ini bukan pemikiran yang baru. Pak Asep punya pemikiran yang sama. Mungkin kalau saya di Dinas Perhubungan kita gabung kayaknya selesai nih Pak. Jadi uangnya kemana dulu? Nah, jadi saya pikir kalau sudah berkelas, barangkali ya tinggal komunikasi, pendekatan. Tadi World Bank akan memberikan pembiayaan. Saya pikir akan banyak kalau memang kita berjuang satu tujuan dan memikirkan untuk masyarakat Bandung secara utuh, karena kemacetan berdampak terhadap lingkungan. Biasanya dunia akan melek kalau bicara masalah keamanan lingkungan. Pak Dede, tadi menarik untuk dilanjutkan pembahasan sedikit masalah lampu merah nih. Pak Dede menyorotnya terlalu banyak. Padahal dulu saya sangat senang kalau di lampu merah, Pak. Karena ada pemberitahuan dari Dishub, Bapak helmnya belum dikancingkan gitu. Bapak bajunya kelihatan resleting celananya bobok terbuka. Itu menarik Pak Dede. Justru lampu merah menjadi hiburan bagi saya. Kok sekarang sepi lampu merah? Bete gitu lampu merah. Nah Pak Dede gimana tadi melanjutkan masalah lampu merah? Salah satu menurut Pak Dede ini pengamatannya adalah penyebab kemacetan juga gitu. Maka Pak Dede silakan. Oke, terima kasih Pak Nov. Betul sih, memang menurut saya salah satunya lampu merah Pak. Ini yang terjadi beberapa minggu ke depan, yang lalu nih Pak Kadis, saya mengalami sendiri. Karena saya tinggal kebetulan di daerah Margahayu ya. Kemudian di situ kan ada lampu merah yang di Cipas. Samsat itu Pak. Ya? Cipas ya. Nah itu saya pernah lewat juga dari arah Buah Batu Pak. Itu kalau saya lihat sehingga tuh kontrolnya gimana ya. Ini pengalamannya aja Pak. Itu pada waktu kita posisi sudah 0, belum hijau saja Pak. Sementara dari arah Margahayu terus-terusan saja, sehingga menimbulkan orang jadi tidak sabar. Sehingga yang dia merasa ini udah selesai dan tunggunya nih harus jalan, kok kenapa itu masih itu. Nah ini apakah dengan ada ribut atau gimana gitu. Soalnya harus diberikan edukasi begini Pak, maksud saya kalau misalnya dia mesti nunggu lagi, tampilkanlah si angka itu. Ini angka sudah 0 kira-kira berapa menit, masih terus aja seperti itu Pak. Nah ini mungkin minta masukan dari pihak Dishub, apakah memang itu cara untuk mengendalikan supaya kemacetan dari arah situ bisa teratasi gitu Pak ya. Nah, tapi kan perlu juga solusinya Pak. Nah kemudian tadi Pak Nur bilang memang ya tadi betul sih, terlalu banyak lampu merah menurut pendatang. Sekedap lampu merah. Beda dengan pada waktu saya juga ke Jogja ya Pak. Jogja itu terlalu panjang banget Pak gitu. Nah mungkin dengan tidak terlalu banyak lampu merah barangkali kelancaran bisa terjadi Pak. Gitu Pak, salah satunya. Tapi ya kita kembali daripada tata ruang kotanya juga, ya kan. Tidak bisa kita menyamaikan dengan daerah lain Pak. Ya, nah itu. Jadi memang saya sih berharap lampu merah ini memang merupakan solusi, bukan menjadi masalah buat para pengendara kendaraan juga gitu Pak. Itu. Nah, terus kalau boleh saya tadi bahas juga masalah perparkiran juga, kita kembali Pak Nov ya, Pak Kadis. Itu memang dilema juga nih Pak. Beberapa kalau saya lihat ada, sekarang kan perizinan mudah ya. Orang bikin kafe, bikin rumah makan, itu mudah sekali Pak.
tapi sebetulnya yang berdampak itu pada masyarakat sekitar, Pak. Bisa lihat rumah makan Pandanwangi, ya, kemudian rumah makan yang Ampera juga, ya. Itu kadang-kadang di saat-saat tertentu memacetkan luar biasa, Pak. Ya, mestinya dari pihak pemerintahan dalam hal ini perizinan juga mestinya memberikan ketegasan gitu. Parkirnya di mana? Iya, parkirnya di mana saja. Sehingga akan mengganggu masyarakat setempat juga. Kemudian yang pemakai itu, nah harapan saya pemerintah lebih tegas lagi memberikan izin, artinya kontrol juga. Jangan sampai ya namanya pengusaha memang untung, tapi kan dampaknya kan kemana-mana, Pak. Orang jadi seenaknya parkir. Makanya nanti, dan rambu-rambu pun saya pikir marka-marka yang Bapak hanya buat hiasan. juga hanya hiasan, Pak. Betul. Gitu. Jadi harus ada solusi, apakah memang menertibkan dengan menempatkan ataupun memberikan teguran pada pengusaha. Walaupun saya juga dari pihak pengusaha, Pak, ya, tapi kan lebih enak juga kalau usaha itu memberikan kenyamanan buat semuanya, Pak. Oke, Pak Dede, terima kasih nih. Ada dua hal ya Pak Asep mungkin untuk diserasikan kembali persoalan lampu merah yang menjadi salah satu kontribusi. Mungkin 10% terhadap kemacetan ada di lampu merah. Yang kedua tadi masalah perparkiran ya. Dengan kemudahan yang ada perizinan juga berdampak. Memang kalau kita lihat kan semua setiap kita mendirikan pasti ada efeknya feasibility study-nya, Pak. Tapi kadang-kadang di situ dibunyikan tempat parkir mobil cukup 4 biji, motor 10 biji, tapi booming sehingga jadi 40 yang harus keluar kan. Nah itu dampak dari ekonomi. Pak Asep kan memilih ini mau kemacetan diselesaikan atau mau pendapatan dikedepankan. Iya. Nah, kalau udah bicara pendapatan, saya yakin kalau sudah booming kita nggak tahu kan iklim usaha tahu 40 mobil harus masuk, ya pasti di luar, Pak. Yang tadi di off street jadi on street. Yang tidak boleh ada on street ya terpaksa juga. Muncullah jukir-jukir yang kita tidak tahu. Ya, betul. Atau Indomaret sendiri ya berdiri mudah ya. Tapi parkirnya membludak sampai keluar dan PKL muncul. Maka Pak Asep ini session yang menarik untuk diselesaikan oleh Pak Asep. Jadi saya juga sangat menarik apa yang disampaikan Pak Dede. Iya. Salah satunya dengan TL ya. TL memang kalau kita tidak pasang TL takutnya terjadi hal tidak diinginkan. Walaupun jalannya itu pendek-pendek betul. Saya senangnya salah satunya adalah pakai pulau jalan. Oh, pulau jalan. Jadi pulau jalan itu seperti depan Istiqomah. Ya. Jadi kalau muter itu di Sabu Haji kan gitu, itu tidak ada TL, tapi ada pulau jalan. Pulau jalan itu udah misalnya di sini muter dulu, kan kecil, ke kiri muter. Itu salah satu ya tidak memerlukan biaya yang besar. Betul. Itu pakai pulau jalan. Itu konsepnya. Tapi kan kalau misalnya semua pakai pulau jalan kan lihat dulu struktur jalannya seperti apa, kajian seperti apa. Kan tidak semuanya. Kalau misalnya persimpangan ini bisa dipakai pulau jalan ya pakai pulau jalan. Kalau tidak ya wayahnya pakai traffic light atau lampu stopan. Nah kita sampai ke Pak Dede mengenai komplain masalah banyak, bukan Pak Dede aja yang komplain. Seperti yang di Soekarno-Hatta Cipas. Cipas betul. Itu simpangan itu ya Samsat. Jadi dalam hal ini itu kalau bisa ditarik ini Pak. Jadi kalau pagi-pagi itu dari timur misalnya 3 menit lah. 3 menit. Karena dari barat itu kan kurang kan. Nah, itu salah satunya. Misalnya dari selatan diperbanyak, dari utara misalnya 2 menit, dari selatan karena mau kerja. Nah, itu konsepnya, Pak. Jadi salah satunya misalnya pada dia mau ke barat atau dari timur mau ke barat pagi atau sore-sore itu agak diperkecil Pak ya waktunya. Jadi kalau sore itu diperbanyaknya dari barat ke timur kan. Kalau pagi dari timur ke barat itu salah satu konsep. Jadi pengen saya itu dipakailah flyover Pak biar tidak jadi masalah seperti yang di Kopo depan kantor di Panjang. Itu di bawah itu sepi Pak. Iya betul. Di bawah itu sepi. Biasanya macet di depan kantor itu yang ke Cibaduyut sama persimpangan lebih panjang. Sekarang sepi Pak. Karena semuanya ke atas. Ya mudah-mudahan ke depannya solusinya simpang Samsat itu bisa seperti yang di Kopo lah. Itu salah satu konsepnya mudah-mudahan. Ataupun misalnya di Ciberem, flyover semua sampai Cileunyi. Kan itu. Nah, itu yang ketiga yang mengenai masalah
salah satunya ya parkir ya. Parkir saya setuju. Jadi ada upaya dari Dinas Perhubungan untuk menertibkan parkir. Tapi kan kalau di Bandung itu tanahnya di mana kan itu. Saya mengusulkan salah satunya Expalaguna yang punya Jaswita yaitu provinsi kerjasama misalnya dengan pihak ketiga dibangunlah gedung parkir ya, gedung parkir yang representatif, enak dilihat. Jadi orang parkir di situ jalan mau misalnya Asia Afrika, mau ke Savoy Homan, mau ke jadi sentral di situ. Bagus. Itu. Nah itu salah satu yang saya inginkan. Expalaguna dibuatlah salah satu parkir yang vertikal. Itu yang saya inginkan. Biar semua ya tercover, parkir-parkir tidak ada. Sambil saya tiap hari menertibkan jukir-jukir liar. Di samping seperti tadi sama Pak Nop misalnya sebelum masuk kota Bandung di tol keluar tol misalnya ada satunya parkir sana pakai Skyline. Ya itu sangat setuju. Sangat setuju saya. Dulu zaman Pak RK itu ada yang namanya kereta gantung. Tapi kan belum terrealisasi karena ya pihak kembali lah ya. Itunya dananya kurang. Dan itu kalau ada yakin wisatawan semakin meningkat. Penasaran pengen naik itu kereta gantung kayak apa? Kereta gantung seperti di Taman Safari kan ada kereta gantung kan. Kenapa di kota juga berhenti di Padalarang? Ada kereta gantung aja pilihannya. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya salah satunya BRT sama BUTR lah bisa jalan di Kota Bandung. Itu yang terbaik lah. Kita ini orang Kota Bandung pasti akan mencintai Kota Bandung. Betul sekali. Yang paling pokok tadi sampaikan Pak Nov, kesadaran masyarakat, baik dalam parkir, dalam membuang sampah, dalam tangan. Ya, tangan itu kan Pak Nov gimana? Ada salah satu toko dibikin lah coret-coretan. Pas tokonya buka hilang, pas tokonya tutup, pas lihat, banyak. Nah itu salah satunya. Oke, baik Pak Asep, nanti menarik banget. Kita akan satu lagi lah 10 menit ke depan ya untuk menyimpulkan nih. Karena sudah gagasan sudah disampaikan dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun Bandung yang lebih nyaman, aman, atau istilahnya manusia. Nah, nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis ya. Tetap dipertahankan frame-nya Kota Bandung. Kita rehat sejenak ya, Petahana Podcast. Terima kasih Pak Asep, kita sudah di penghujung pertemuan. Kalau dibahas memang tidak selesai 2 hari 2 malam ya. Menarik, tapi ini menjadi catatan kita bersama. Ada hal yang menarik yang ingin kita kedepankan. Biarlah proses strukturisasi berjalan Pak ya. Itu tanpa kompromi akan terus berlanjut. Gagasan-gagasan sudah cukup banyak, teknologi yang memungkinkan sudah ada, pasti berjalan. Cuma sesuai pertumbuhan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat ini yang dikedepankan. Kalau ini tidak terjadi, budaya kita tidak dirubah, artinya budaya yang baik loh Pak. Yang tadi budaya kita siapa sih zaman dulu pakai mobil terus kan nggak ada. Sekarang kan euforia kayaknya. Motor satu nggak cukup harus 2, mobil satu nggak cukup harus 2 kan, sehingga menimbulkan tumpukan tanda kutip sampah mobil atau kendaraan. Nah ini kesadaran saya ingin coba Pak Asep bagaimana nih membuat skema yang paling baik untuk kesehatan masyarakat. Kalau perlu ada insentif apa ya yang bisa kita gagas, kita berikan kepada mereka. Misalnya pegawai negeri yang sadar tidak memakai mobil, TKD-nya meningkat gitu Pak, khusus gitu. Dia akan semangat karena dia bisa menghidupi keluarganya dan dia sudah memberikan contoh kan. Mohon maaf nih Pak Asep, karena dulu kita pernah juga budaya bersepeda Pak ya. Sampai tiap dinas itu ada terminal sepeda. Nah sekarang budayanya sudah hilang, sepedanya sudah dijual. Sekarang muncul lagi nih ide-ide gagasan baru, Jumat tanpa kendaraan gitu ya. Apakah akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau akan sebentar saja umurnya. Nah ini kesadaran masyarakat itu dalam tanda kutip termasuk pemimpin-pemimpinnya. Termasuk juga para leader-leader kita ataupun para pejabatnya. Kita tidak untuk mengkritisi karena kita sudah kritis dan kita sudah krisis saat ini ya, dan juga kita juga jangan berbuat jadi kriminal di jalan tuh. Saya menakut Pak di jalan tuh terjadi hal-hal yang emosional sehingga bisa jadi kriminal, pemukulan, penendangan, sehingga menjadi masalah hukum. Lebih baik kita membuat kritik saja lah Pak, walaupun kecil tapi manfaat dan enak dirasakan. Baik. Kritik kita adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Saya berikan kepada Pak Asep untuk seluas-luasnya menyebarkan ini kebaikan kepada masyarakat. Mangga Pak. Baik. Jadi kami juga ada yang namanya sosmed, baik IG, Facebook, selalu memberikan
Salah satunya ada edukasi kepada masyarakat. Begitu juga di SIMDEK, ya, Sistem Informasi Direct, selalu memberikan mana aja yang tidak boleh dipakai parkir. Kan itu. Jadi sekarang kan tidak usah kita woro-woro di lapangan. Ya di sosmed juga sudah. Tapi saya juga di lapangan selalu misalnya di TL, di stopan. Bapak ada sosmed khusus di dinas? Ada. Tolong disampaikan, ya. Pak. Jadi nanti saya itu misalnya lagi rehat ada stopan, parkirlah di tempat yang salah satunya telah ditentukan. Begitu juga tentang penderekan di mana aja. Nah itu salah satunya. Jadi gini, saya itu sebagai Kabid Pengendalian dan Operasional. Kami selalu membuat salah satu pengendalian dalam rangka membuat masyarakat itu nyaman dalam berkendara dan memberikan keselamatan. Saya misalnya pasang concrete barrier untuk menghalangi orang yang melawan arah. Ya, salah satunya adalah di jalan Cipaganti. Dari Soeharti kan tidak boleh belok ke kiri. Dari atas itu searah ke bawah. Kadang-kadang dari Soeharti itu belok motong, motong, ya nanti ke Ciamplas. Saya dipasang concrete barrier, ya yang beton. Lucu kan? Diguling-guling ke. Nah itu salah satunya. Jadi pada saya itu sayang terhadap masyarakat. Tapi mereka tidak sadar ya. Nah, jangan sampai hanya untuk memotong jalan sedikit, tapi terjadi kecelakaan risikonya. Itu salah satunya. Betul, begitu Pak. juga. Itu sering, Pak. Begitu juga saya dengan jajaran kepolisian membuat rekayasa jalan di Jalan Sukajadi yang asalnya 2 arah menjadi 1 arah. Untuk apa? Untuk mengurai kemacetan. Kalau 2 arah itu bagaimana, Pak? Mobil yang dari tol Paster, begitu juga yang dari atas masuk ke Sukajadi semua. Sukajadi kan pinggir-pinggirnya dipakai tempat parkir. Makanya waktu itu di 2019 membuatlah jalan searah ke Sukajadi. Yang namanya rekayasa itu wajar muter dulu, Pak. Itu hal wajar. Jadi jangan sampai pengen ke sini ya muter dulu tapi selamat. Walaupun agak jauh tapi roda berputar. Daripada dekat tapi macet, mending mana? Betul. Kan itu. Situ kami kan ada salah satu pengendalian pemasangan water barrier, pemasangan concrete barrier, semua dirubah-rubah, Pak. Nah ini salah satunya kesadaran masyarakat Kota Bandung. Padahal kita ini memberikan pengendalian itu supaya jalannya lancar, masyarakatnya tidak terjadi kecelakaan. Itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang notabene jadi jukir liar atau ogah hanya untuk mendapatkan uang, nggak seberapa, tapi mengakibatkan orang lain jadi celaka. Nah itu salah satunya. Ternyata menjadi penting nih masalah kesadaran ya, sudah berbuat isu dengan beton pun masih diguling ya. Jadi menarik banget ini, dan saya juga bukan untuk mengkritisi tapi fakta yang saya lihat, Pak. Ini juga perlu pengendalian dan operasional kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan atau transportasi. Saya masih lihat juga Gojek, Grab, itu yang melanggar malah, yang melawan arus, Pak. Harusnya mereka itu memberi contoh dan mereka memang sudah dijamin kan. Nah ini juga bagaimana pengamatan Pak Dede nih kira-kira yang tadi sudah digulirkan oleh Pak Kadis Hub tentang melawan arus yang menyebabkan salah satu resiko yang terbesar dan mengerikan kira-kira Pak Dede. Oke, bagaimana Pak Dede? Terima kasih. Saya sih setuju bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Kadis ini sebetulnya tujuannya hanya bagaimana supaya membuat selamat kan, tidak ada yang lainnya. Tapi ya kembali lagi, jadi partisipasi ataupun kesadaran masyarakat ini masih belum tumbuh ya itu. Jadi kalau misalnya kuncinya sebetulnya menurut saya bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berkendara ya, itu insya Allah sedikit demi sedikit akan terkikis. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan rasanya sudah cukup baik ya, cukup baik, Pak. Gitu. Demi keselamatan lebih baik kita maju dikit muter dikit daripada satu nanti akan macet, terus juga bisa juga nanti terjadi kecelakaan. Itu gitu. Jadi yang penting mah sekarang menurut saya edukasi seperti tadi Bapak bilang, ada IG-nya itu sampaikan masyarakat titik-titik mana saja, termasuk juga menyampaikan edukasi bagaimana kalau misalnya melakukan itu harus ada tindakan seperti apa, Pak ya. Jadi maksudnya gini, tetap nomor 1 adalah
kesadaran masyarakat perlu diedukasi, Pak. Ya. Gitu, Pak. Kuncinya menurut saya itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede. Jadi sangat Jadi gini, Pak, Ya. saya nambahin. Siap. Kemarin saya sore mau ke Dewan. Ya. Dari Turunan arah? flyover Jakarta. Gatsu Lingkar di sini. Oh, Laswi. Laswi. Iya. Kan sama saya dari turunan itu saya pasang water barrier. Iya, betul. Water barrier, ya median lah Median, penghalang. betul. Ada yang dari turunan dari selatan Naik. maju naik turun belok di situ. Saya sampai turun dasar kamu. Karena apa itu? Artinya emosi juga ya, Pak? Saya itu untuk pengendalian karena di situ terjadi kecelakaan. Sering. Motong jalan dari sini dari rel Dari rel. nyari penumpang Gojek belok di situ ketabrak sama belakang meninggal. Penumpang Gojek. Penumpang ya. Ya, itu kemarin box besar belok di situ, Pak. Box besar ya? Box besar belok di situ. Padahal saya udah kanalisasi. Kanalisasi itu kenapa? Nanti dia muter aja dulu di TL, Iya, dia betul, Sukabumi, betul. beloklah agak jauh dikit. Iya, betul. Kalau di situ kan nanti orang, ya Allah ya Takut Robi. dari sana juga, Ya. betul. Dan rel kereta api jadi pemutaran juga Iya. ya, Pak? Ya. Ya, rel kereta api juga di pemutaran. Jadi Ya, saya sering lihat juga kereta api juga memberikan edukasi, sering tampilkan anak-anak muda supaya tidak. iya Tapi itu kan beberapa itu dari hari. Bisub juga. Oh, di sub juga ya. Edan Sepur namanya. Ada komunitas dulu saya zaman camat melakukan anak Iya, muda itu. ini Tapi memang tidak bisa diharapkan banyak, Pak, Betul. ya. Itu Nah. promosi tetap kesadaran masyarakat. Tetap. Nah, itu. Saya setuju. Memang kuncinya adalah kesadaran dari masyarakat kita Betul. sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Asep. Bagaimana nanti saya yakin kalau Bang Asep jadi wali kota buat dinas kesadaran Amin. masyarakat kayak ini. Ya kalau itu nggak dilakukan, rasanya juga nggak selesai. Iya. Ya Bisub itu praktisi terhadap operasional, bukan terhadap psikologisnya. Iya. Pak, ya. Jadi memang agak berat juga Iya. kalau dibebankan kepada Bisub untuk melakukan satu proses kesadaran masyarakat yang menjadi ukuran. Karena tadi kita sepakat 30% ini harus diselesaikan kesadaran masyarakat. Iya. Karena faktanya begitu, Pak, ya. Betul. Kendaraan-kendaraan yang punya prem usaha, Gojek tadi Bapak ungkapkan, Ya. Grab juga mohon ini kesadaran dari para pengusaha tidak hanya mengoperasionalkan kendaraan, tapi turut membina terhadap driver-drivernya, Pak. Iya. Betul. Supaya menjadi contoh yang baik ya, sehingga kota ini memang diwarnai dengan sesuatu dengan kesadaran masyarakat. Jadi saya pikir itu ya, Pak. Sama-sama. Kita sudah cukup banyak nih, Pak Dede. Terima kasih sudah memberikan ulasan-ulasannya, dan Pak Asep juga banyak gagasan. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Selama kepemimpinan beliau ada hal yang terus meningkat untuk perbaikan kemacetan. Ya. Kita tidak perlu lagi terkendala dengan masalah dokumen kita yang bebas macet. Kita menyatakan ini sudah krisis yang harus diselesaikan. Ada closing statement Pak Asep? Terima kasih Pak Anop dan Pak Dede dari Kadin. Mudah-mudahan semua warga Kota Bandung sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya saya dari Dinas Perhubungan, taatilah peraturan lalu lintas. Ya. Rambu bukan untuk hiasan tapi untuk ditaati. Bandung juara, Bandung hebat, Bandung unggul. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam Petahana Podcast. Sampai jumpa di session berikutnya. Untuk dicatat, Dinas Perhubungan bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.